تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedikit kita ulangi yang rikas. Tadi disebutkan bahwasanya rikas itu kadar dikeluarkannya adalah 1/5 tanpa disyaratkan haul, dengan syarat yaitu barangnya berupa emas dan perak, dan kemudian dia didapatkan bimawat di tanah yang mati. Maka apakah jadi sama saja apakah dia yang menemukan itu menghidupkan tanah yang mati tersebut atau tidak. Jadi intinya dia mendapatkannya di tanah yang mati walaupun dia tidak menghidupkan tanah tersebut, atau ditemukan di kuburan orang-orang jahiliyah. Kemudian beliau juga menyebutkan au fi milkin ahyahu. Nah, kalau ini tanah matinya dia hidupkan, sehingga rikas menjadi miliknya karena dia telah menghidupkan tanah yang mati tersebut. Adapun kalau ditemukannya adalah di Darul Harbi, di negeri kafir, perang, miliknya orang kafir, maka itu namanya ghanimah. Nah, jika ditemukan di negeri Islam dan itu adalah milik seorang muslim, maka itu milik orang tersebut. Ya, kita lanjutkan. Wa tajibu zakatu atijarati idza balagat nisaban akhiral haul. Wajib zakat tijarah perdagangan, yaitu barang-barang dagangan, jika telah mencapai nisab di akhir haul. Wahya rubu'u usril qimati, itu 1/4 dari 1/10, 2,5% dari nilai total, ya, nilai total dari yaitu barang dagangan plus, ya, termasuk, ya, itu yang dihitung barang dagangannya, yaitu ngitungnya itu akhir haul. Jadi yang jadi patokan adalah akhir haulnya, walaupun di awal haul belum nisab. Jadi misalnya dagangnya 1 Muharram 1439, nanti mulai dagangnya 1 Muharram 1439, pas dagang belum nisab. Nanti akhirnya misalnya berarti 1 Muharram 1440, dihitung di situ, kalau nisab dikeluarkan zakatnya walaupun di awal dia belum nisab. Nah, ini berbeda dengan zakat emas perak, ya, harta yang dia nisabnya dari awal, kan, ngitungnya haul itu setelah tercapai nisab. Nah, kalau zakat barang perdagangan langsung dihitung di akhir haul. Nah, asal dia tercapai nisab di akhir haul, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya, dari total kekayaan, yaitu kekayaan nilainya dihitung, yaitu barang-barang dagangannya, kemudian harta simpanannya, ya, di kotak, ya, di kotak simpanannya, kemudian barang yang ada di gudang. Jadi barang kan ada yang dipajang, ya, di toko misalnya, ada yang di gudang. Di gudang sama di toko dihitung semua. Kemudian harta simpanannya yang ada di kotak, ya. Kemudian piutang yang yang ada pada pedagang tersebut, ya, punya piutang, diutang oleh orang lain juga dihitung. Nah, nanti dihitung di akhir haul. Nah, termasuk juga adalah keuntungannya juga digabungkan di situ, labanya, kemudian dihitung di akhir haul. Kalau sudah tercapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi bisa kita sebutkan syaratnya antara lain tadi
tercapai nisab di akhir haul. Adapun sebelum haul tidak disyaratkan tercapai nisab. Kemudian juga harus berlalu 1 tahun sejak kepemilikannya. Kemudian barang dagangnya itu berupa barang dagangan, bukan berupa misalnya naked, bukan berupa misalnya emas perak, naked. Karena emas perak nanti ada zakatnya tersendiri. Kemudian disyaratkan dia memang diniatkan untuk tijarah, untuk berdagang, dan niat berdagang ini yaitu bareng, beriringan bareng ketika dia memiliki barang-barang dagang tersebut ketika membeli, misalnya. Jadi dia ketika kulaan, jadi dia meniatkan untuk didagangkan. Kemudian kepemilikannya tadi dengan muawadhah, misalnya dengan jual beli, bukan dengan misalnya diwariskan atau pemberian yang tidak ada tukar menukarnya di situ. Dan juga tidak diniatkan untuk hanya dimiliki saja. Misalnya di tengah-tengah haul dia diniatkan hanya untuk dimiliki saja, tidak diperdagangkan. Kalau dia di tengah-tengah haul, aslinya dia niat dagang, belum setahun, kemudian diniatkan untuk sekedar dimiliki, tidak diperdagangkan, maka nanti terputus haulnya. Jika diniatkan untuk hanya dimiliki saja. Dimiliki maksudnya dia ditahan, nggak dijual, nanti mau digunakan sendiri misalnya. Ini diantara syarat-syaratnya. Kemudian tadi dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% di akhir haul. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa tajibu zakatul fitri, wajib zakat fitri bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min ramadhana idza kana huran. Wajib zakat fitri yaitu dengan tenggelamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Artinya ini bulan Ramadan terakhir, besoknya hari raya. Wajibnya itu ketika sudah tenggelamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan, jika dia seorang yang merdeka. Maka wajib zakat baginya, zakat fitrah untuk dirinya, dan fitratu man alaihi mu'natuhu, dan untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Siapa saja, seperti zaujah, istri, walid, orang tua, walad, anak, abdin, budak, idza kanu, jika mereka muslimina, beragama Islam, seorang muslim, wa wajada ma yu'adda anhum, dan dia mendapatkan sesuatu yang bisa dikeluarkan zakatnya, untuk membayar zakatnya. Tadi disyaratkan biguru bisamsi. Jadi wajibnya itu ketika dia mendapati yaitu juz'un min Ramadan dan juz'un min Syawal. Mendapati bulan Ramadan plus mendapati Syawal. Sehingga kalau misalnya dia lahirnya setelah terbenam matahari, berarti dia tidak mendapatkan bulan Ramadan, berarti tidak ada kewajiban zakat. Dia masuk Islam setelah tenggelam matahari, tidak mendapatkan Ramadan.
Kemudian tadi disebutkan huron, merdeka. Maka kalau budak tidak ada kewajiban. Kemudian juga muslim, ya. Kalau kafir berarti tidak ada kewajiban. Nah, kemudian tadi disyaratkan idza kanu muslimina, orang-orang yang ditanggung nafkahnya istri, kemudian orang tua, anak, budak, ini tadi syaratkan ada orang muslim. Maka kalau tidak muslim tidak wajib, walaupun wajib menanggung nafkahnya. Misalnya tadi istrinya tidak muslimah, ya, atau orang tuanya tidak muslim, walaupun wajib ditanggung nafkahnya, tapi tidak ada kewajiban zakat fitrah, karena tadi disyaratkan yang ditanggung nafkahnya ini juga harus seorang muslim. Sebaliknya jika seorang kafir, ya, kemudian dia mempunyai budak muslim misalnya, atau kerabat yang dia ditanggung nafkahnya, maka orang kafir harus mengeluarkan zakat untuk orang tersebut yang muslim tersebut, karena dia atas namanya yang ditanggung tadi, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Wajada, dan dia mendapatkan, mempunyai ma yu'adda anhum, yaitu mempunyai apa? Ya, suatu, ya di sini makanan pokoknya untuk membayar zakat. Jika dia hanya mendapatkan, mempunyai sedikit, misalnya nggak ada satu sok misalnya, ya dia apa? Ya, mengeluarkan seadanya. Dia nanti diutamakan yang dirinya sendiri. Misalnya dia punya tanggungan istri, kemudian pembantu, anak. Nanti kalau nggak cukup untuk semuanya, ya, maka nanti diutamakan dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri aja nggak cukup, ya nanti dikeluarkan secukupnya, ya. Nggak ada satu sok, yang wajib dikeluarkan ya adanya seberapa, karena al-maisur la yasqutu bil maksur. Tidak terus misalnya satu sok nggak ada, nggak dikeluarkan, nggak seperti itu, tapi tetap dikeluarkan seadanya. Dan kalau cukupnya untuk dirinya sendiri, maka diutamakan dirinya sendiri, kemudian baru istrinya, baru setelah itu malah pembantunya, kemudian anaknya, anak kecil, kemudian bapak, kemudian ibu, kemudian anak yang besar. Jadi ada urut-urutannya. Wa yahrumu ta'khiruha, yaitu ta'khiru, menunda, mengakhirkan zakat fitri an yaumil aid, diakhirkan dari hari Aid. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau diakhirkan dari hari Aid, berarti sudah tenggelam matahari di hari Aid. Haram jika tanpa uzur. Karena tujuannya kan ini apa? Untuk mencukupi orang-orang yang berhak mendapatkannya di hari Id, ya. Itu hari yang berbahagia. Fa'in akhoroha, jika dia mengakhirkannya, ya mengakhirkan dari hari Id, maka asima, ya berdosa, wasorot kodoan, yang menjadi kodok, ya. Dan wajib ditunaikannya segera. Jadi ada beberapa waktu yaitu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang pertama ada waktu haram, yaitu tadi mengakhirkan setelah hari Id tanpa uzur. Tadi sudah, ya. Kalau waktu itu haram, kalau boleh waktu jawaz, yaitu
di awal bulan Ramadan. Dikeluarkan di awal malam bulan Ramadan. Itu boleh dikeluarkan di situ. Kemudian waktu wujub yaitu ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau waktu yang utama yaitu dikeluarkan setelah fajar. Setelah fajar ya, hari Aid dan sebelum sholat Aid. Jadi, setelah fajar terbit sebelum sholat Aid dikeluarkan nih yang paling utama. Kalau yang makruh dia diakhirkan setelah pelaksanaan sholat Aid. Ini setelah sholat Aid ya sampai sebelum tenggelam matahari namanya mengakhirkan dari sholat Aid. Ya, hukumnya makruh. Kalau sudah sampai tenggelam hukumnya haram. Kalau tanpa uzur. Wala fitrata, tidak ada kewajiban zakat fitrah ala muksirin bagi orang yang kesulitan. Ya, tidak. Yaitu siapa? Wa huwa man la yajidu syai'an, yang tidak mempunyai sesuatu, aw la yajidu ila ma yakfihi lailatal aidi wa yaumahu. Atau tidak mendapatkan, jadi dia tidak punya apa-apa atau tidak mendapatkan kecuali ma yakfihi, mendapatkan suatu yang hanya mencukupi untuk digunakan di malam Aid dan hari Idnya. Nah, jadi setelah itu enggak ada sisanya. Nah, bagi dia ya mencukupi bagi seorang tersebut dan bagi orang yang wajib dinafkahi, misalnya anggota keluarganya. Jadi enggak ada kewajiban bagi yang tidak punya apa-apa. Ya. Walaupun dia bisa bekerja ya, tapi saat itu dia kondisi sulit, tidak punya apa-apa, atau punya apa-apa tapi hanya cukup untuk malam Id sama hari Idnya, enggak ada sisa, habis itu habis ya. Maka itu tidak ada kewajiban. Nah, terus bagaimana rumahnya, ada pembantu, nah, dijual enggak? Beliau mengatakan wala yajibu bai'u maskanihi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menjual rumahnya yang layak baginya ya, yang dibutuhkan, yang layak baginya. Ya, rumah yang layak ini beda-beda ya, tergantung dari kedudukan orang tersebut kan. Ya artinya kalau orang ekonomi biasa ya rumahnya standarnya seperti itu. Ya. Kalau orangnya memang ekonomi kelas atas ya dia rumahnya ya lebih bagus lagi. Dia tidak ada kewajiban untuk menjual itu. Kemudian pembantu juga khotim yahtaju ilaih. Jadi kewajiban zakat ini tadi kalau apa? Ada sisa ya. Sisa, dia punya sisa setelah nanti digunakan ya untuknya, yaitu di hari Id dan malamnya bagi dia sendiri plus orang-orang yang ditanggungnya. Masih ada sisa berarti itu wajib zakat fitrah. Kalau enggak ada sisa tadi contohnya la yajidu syai'an aw la yajidu ila ma yakfihi lailatal Aid wa yaumahu. Dipakai habis enggak ada sisa. Wahya sa'un, dikeluarkan satu sa' an kulli ra'sin, yakni dari untuk setiap kepala orang, dia dan yang ditanggung ya nafkahnya. Wasa'u, satu sa' arba'atu amdad, 4 mud bimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mud, 1 mud ritul wa sulusun, 1 lebih sepertiga ritel ya. Wala tajibu ila min ghalibi qutil balad.
Nah, tadi yang dikeluarkan adalah yaitu makanan pokoknya itu ya, dan tidak boleh tidak sah jika mengeluarkan nilainya, nilai dari soknya tadi. Jadi pendapat dalam mazhab ya harus dari apa? Ya bahan pokoknya itu, ya, bukan nilainya. Wala tajibu zakatul fitri, tidak wajib illa min ghalibi qutil balad. Itu kecuali dari apa? Makanan pokoknya. Yang ghalib di situ artinya dalam setahun itu umumnya makannya apa? Makanan pokok. Kalau makanan pokoknya ya beras, nasi ya dia beras. Tidak boleh apa selain itu yang dia masih kualitasnya misalnya di bawahnya. Ya. Jadi nanti makanan pokok memang ada tingkat-tingkatannya ya. Ada bur, kemudian syair, ya. Ada bur sama syair masih di bawah, di atasnya rus, beras ya. Kalau zabib di bawahnya lagi dari beras. Ya, kita lanjutkan bab siam. Bab puasa ini disyariatkan di bulan Sya'ban di tahun ke-2 Hijriah. Dan Nabi SAW berpuasa selama 7 Ramadan. Yasbutu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala yasbutu dukhulu Ramadana bi istikmali Sya'bana salasina au bi ru'yatil hilali wa yakfi syahadatu adlin. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan itu dengan istikmal, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Maka kalau sudah ditetapkan masuk Ramadan berdasarkan 30 hari bulan Sya'ban, semuanya wajib berpuasa. Atau ditetapkan dengan biru yatil hilal, dia melihat hilal, melihat hilal Ramadan di malam ke-30 ya. Lihat hilal Ramadan malam ke-30 berarti nanti Sya'bannya 29, setelah itu nanti 1 Ramadan. Di malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Wa yakfi syahadatu adlin. Dan cukup satu persaksian satu orang yang adil. Yang nanti di sisi hakim ya, jadi dia ada hakim yang memutuskannya, yaitu syahadatu adil atau adlu syahadah, yaitu orangnya itu adil, dia tidak melakukan dosa besar, bukan orang fasik. Ini yang dia diterima persaksiannya. Dan dia tidak terus menerus melakukan dosa kecil, tapi terus menerus. Dan tadi nggak masuk adil. Ya, adil itu tidak melakukan dosa besar dan dia tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Atau kalau dia melakukan terus menerus tapi ketaatannya lebih dominan. Nah, ketaatannya apa? Lebih dominan daripada kemaksiatannya. Dan dia seorang yang mukallaf ya. Tadi yang adil tadi ya. Mukallaf berarti balik berakal. Kemudian laki-laki, kemudian merdeka, kemudian rasyid. Rasyid bukan safi, jadi dia bisa paham dalam tindakan-tindakan atau pembelanjaan harta. Dia punya muru'ah, kemudian
bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Itu tadi diterima persaksiannya. Tapi ada yang Ramadan ini masuknya Ramadan ditetapkan secara khusus. Jadi secara khusus kalau sudah ditetapkan tadi dua tadi berarti semuanya wajib melakukan puasa, ya kan? Nah kalau yang secara khusus jadi tidak untuk semuanya, misalnya dia melihat hilal tapi orang tersebut fasik, ya kan tidak diterima. Tapi bagi dia masuk, ya sudah masuk bulan Ramadan dari dia sendiri. Ya, itu salah satunya seperti itu. Kemudian misalnya lagi pengkabaran dari semisal anak kecil, ya, dan orang fasik, kemudian ada yang dikabari mempercayainya, ya. Walaupun kan ini aslinya nggak diterima, jadi kan harus adil kan. Bukan fasik, bukan yang melakukan dosa besar, orang yang fasik. Kalau orang fasik ini tadi kan nggak diterima, tapi orang ini menerima persaksiannya, maka dia baginya sudah masuk Ramadan. Ya itu diantara masuknya Ramadan tapi berlaku hanya di sebagian orang. Kalau tadi dengan menggenapkan 30 Sya'ban atau persaksian seorang yang adil tadi di sisi hakim kemudian ditetapkan ini sudah 1 Ramadan, maka ini berlaku untuk semuanya, maka wajib semuanya puasa. Tapi ada bentuk yang hanya 1 Ramadannya ini bagi orang-orang tertentu tadi. Wa surutu sihhati shaumi, syarat sah puasa yang pertama an-niyatu. Fa in kana fardhon usturita at-tabyitu wa ta'yinu ka shaumi ramadhana aw nadhrin. Yang pertama syaratnya adalah niat. Ya, niat dalam hati, ya. Tidak ada disyaratkan untuk dilafadzkan. Kan tapi sunnah. Jika puasanya puasa fardu, ya, seperti Ramadan, nazar, kafarah, qada Ramadan, maka itu disyaratkan tabyid, yaitu niatnya itu di malam hari. Di malam hari berarti dimulai dari setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq. Ya, itu kalau sudah niat di antara waktu itu berarti dia sudah tabyid, sudah meniatkan di malam harinya. Adapun kalau puasa sunnah, ya seperti 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, ya, Asyura, maka boleh di malam hari niatnya, boleh juga sudah di siang hari tapi sebelum zawal. Sebelum zawal berarti sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur boleh dia niat, ya dengan syarat dia tidak ada belum melakukan sesuatu yang bertentangan dengan puasa, ya. Misalnya dia sudah makan, kalau sudah makan ya nggak boleh kan. Yang penting belum makan dari fajar shadiq, tidak melakukan jima misalnya. Ya. Kemudian nanti sebelum zuhur dia niat, maka itu boleh karena puasa sunnah. Kemudian ini disyaratkan takyin. Ya, seperti tadi puasa Ramadan atau puasa nazar atau kafaroh. Kemudian disyaratkan juga wa syartu sihhati shaumi aidan al-imsaku anil jima'i amdan wa anil istimna'i wa anil istiqaati wa an wusuli ainin ila ma yusama jaufan kabatini udhunin au ihlilin
min manfadhin maftuhin. Kemudian disyaratkan juga sahnya puasa itu menahan diri dari yang pertama jima yang sengaja. Jima yang sengaja. Nah, kalau lupa enggak batal. Bisa enggak? Ya bisa kan? Lupa kalau puasa. Kemudian disyaratkan juga dia tahu bahwasanya jima itu haram misalnya. Kemudian wa 'anil istimna'i wa 'anil istiqaati. Istimna yaitu dia mengeluarkan mani tanpa jima. Maka ini juga membatalkan. Sama saja apakah misalnya istimna'nya muharraman, haram berarti mengeluarkan dengan seperti mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, ya, onani. Atau tidak muharram seperti mengeluarkan mani dengan tangan istrinya, maka tetap membatalkan puasa. Jadi kalau mengeluarkan dengan bantuan tangan istri, hukumnya tidak haram tapi membatalkan puasa. Kemudian menahan dari istiqaati, ya, dia berusaha atau memuntahkan, ya, dengan sengaja. Ya, berusaha untuk memuntahkan. Ya, jadi kalau dia tahu kemudian sengaja dan tidak dipaksa. Kemudian menahan dari anwusuli ainin, ya, menahan dari sampainya ain fisik atau zat walaupun sedikit, ya, kecil, ya. Misalnya satu, ya, seperti wijen misalnya kecil sekali atau yang kecil sekali, walaupun itu biasanya tidak dimakan, misalnya butiran kerikil gitu kan masuk gitu. Ila ma yusama jaufan. Tadi disebutkan ain zat atau fisik, maka tidak masalah kalau bukan fisik, seperti misalnya rasa atau aroma gitu, ya. Aroma masuk. Ila ma yusama jauf. Sampai ke jauf. Ya, seperti apa? Jauf kabatini udhunin, ya, di dalam telinga, au anfin hidung, au ihlilin ihlil, yaitu ihlil adalah tempat keluarnya air kencing di zakar laki-laki dan tempat keluarnya susu di payudara perempuan, namanya ihlil. Au ihlilin min manfadhin maftuh, di tempat-tempat yang dia manfaat, ya, maftuh, yang terbuka, memang dia terbuka. Wala yalduru wusulu duhnin bi tasharubi al-masami. Nah, tidak masalah jika ada minyak, ya, sampai ke dalam dengan dia itu terserap lewat masam, lewat pori-pori, ya. Jadi jadi ada di pori-pori di rambut, kulit ada rambutnya di sela-sela itu. Nah, dia masuk ke situ maka tidak mengapa. Wala ta'mil kuhal bihalqihi, dan juga ta'am rasa kuhal
celak ya. Bihalqihi di halak ya. Di tenggorokannya ada rasanya dengan sebab dia bercelak. Karena apa? Itu bukan manfaat maftuh. Jadi dari mata itu bukan manfaat maftuh. Tadi yang tadi manfaat maftuh misalnya telinga ya, hidung ya, mulut, kemudian tadi apa? Lubang kemaluan, nah itu memang manfaat maftuh. Jadi kalau di sela-sela mata tidak masuk, sehingga celak tadi yang terasa di tenggorokan itu tidak apa-apa. Wala ta'mi al-kuhli bihalqi. Wala yuftiru idza fa'ala dzalika, tidak membatalkan jika mengerjakan hal-hal tadi, yaitu apa? Jima, dan setelahnya tadi jima, kemudian apa? Ya, ini kemudian pembatal setelahnya tadi. Kalau dia melakukannya nasian, lupa kalau dia puasa. Au jahilan, atau dia tidak tahu kalau ini membatalkan. Dikiranya kalau puasa ya boleh jima misalnya gitu. Dia jahil. Ya jahil di sini ya jahil yang dimakzur ya. Sudah berulang kali ya kita ini jahil makzur, yaitu apa? Yang dia baru saja masuk Islam. Masuk Islam dan dia tidak hidup bersama kaum muslimin ya. Baru masuk Islam, tidak hidup bersama kaum muslimin. Sehingga tidak mengetahui bahwasanya ini membatalkan. Atau dia hidup di daerah yang jauh dari ulama, sehingga tidak ada pengetahuan yang masuk ke situ. Tadi tidak membatalkan jika yang pertama tadi lupa atau jahil ya, tapi jahilnya yang makzur. Kemudian yang ketiga mukroh, dipaksa. Misalnya makan ya. Kalau di sarannya disebutkan misalnya makan ya. Ya, kalau jima ya ada pendapat nggak bisa dipaksa gitu ya. Jima bisa nggak dipaksa? Karena jima pasti pendahuluannya ya bisa muncul dari dirinya ya. Walaupun dipaksa dia bisa muncul dari dirinya. Wa yuftiru bi khuruji almaniyi bilamsin bila hail. Batal dengan keluarnya mani dengan lames, nah, dengan sentuhan bila hail tanpa penghalang langsung, au qublatin ciuman, au mudaja'atin ya. Mudaja'ah dia baring, wala bifikrin wa nadhurin, tidak dengan semata-mata berpikir atau melihat. Jadi kalau tadi dengan sentuhan tadi tanpa halangan ya, keluar mani tadi ya, membatalkan kalau didahului dengan itu tadi, mencium kemudian keluar mani ya. Sentuhan rabaan tanpa halangan keluar mani nanti dia membatalkan. Tapi kalau dengan berpikir, dengan membayangkan ya, membayangkan dan melihat kemudian keluar mani, maka tidak membatalkan. Karena tadi tidak ada mubasyarah, tidak ada persentuhan, tidak ada persentuhan, sehingga ini diikutkan hukumnya atau mirip dengan hukum mimpi basah. Ya, memandang keluar mani, berpikir menghayal keluar mani. Itu miripnya dengan mimpi basah.
tadi disyaratkan bihail tadi kan, ada hailnya. Bila hail, tanpa penghalang. Sehingga kalau dengan ada penghalangnya maka tidak membatalkan. Dan sentuhan tadi lamas tidak disyaratkan syahwat tadi, syahwat ataupun tidak. Karena sudah sentuhan itu, pokoknya kalau sentuhan ada syahwat tidak bisa membatalkan. Tapi bisa nggak keluar mani itu tanpa syahwat itu? Tapi memang tidak disyaratkan syahwat. Jadi bisahwah atau biwiri syahwah ya. Kemudian wa syaratu sihhati shaum aidon, syarat sahnya juga yaitu al-islamu Islam wal aqlu, berakal, sehingga kalau kafir tidak wajib. Sehingga kalau seorang itu murtad walaupun sebentar di siang hari maka batal sholatnya, karena batal puasanya karena disyaratkan Islam. Ya Islam kemudian puasa, murtad ya, di siang harinya pas puasa maka langsung batal ya. Walaupun murtadnya misalnya sebentar ya. Wal aklu, berakal, maka majnun, orang gila tidak ada kewajiban. Sehingga kalau di siang hari dia puasa kemudian gila walaupun sebentar maka batal sholatnya. Gila walaupun batal puasanya. Adapun orang yang mabuk atau pingsan, maka kalau dia puasa mabuk atau pingsan tidak batal puasanya dengan keduanya, kecuali jika tadi pingsannya misalnya di seluruh hari ya. Di seluruh hari dari fajar shotih sampai terbenam ya. Semuanya itu posisi pingsan ya. Tapi kalau enggak seluruh hari tidak batal. Adapun tidur ini juga tidak membatalkan kecuali tidur walaupun tidurnya itu di semua hari, di semua bagian hari, dari fajar shotih sampai maghrib ya. Itu enggak batal walaupun di semua bagian hari dia tidur. Jadi tadi kalau gila sebentar saja batal. Pingsan ya, kalau pingsan batal ketika pingsannya di semua bagian hari. Nah, kalau tidur walaupun di semua bagian hari full satu hari maka tidak batal. Syarat berikutnya wa naqa'u 'anil haidi wan nifasi fi jami'in nahar. Dia harus suci dari haid dan nifas di keseluruhan harinya. Maka nanti diikutkan sama seperti tadi ya, murtad kemudian gila tadi. Maka ketika dia murtad atau gila atau haid atau nifas walaupun sebentar di siang hari maka batal puasanya. Dia murtad atau gila atau haid atau nifas walaupun sebentar di siang hari batal puasanya. Wa yahrumu shaumu al-aidaini wa ayyami tasriki. Itu haram, tidak sah puasa di 2 hari Aid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Mutlak tidak boleh ya. Haram, tidak sah. Kemudian wa ayyami tasrik, hari tasrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Wa yahrumu shaumu anisfi al-akhiri min Sya'bana illa li nadhrin au qada'in au kafaratin au wirdin. Haram puasa
yaitu di anis separuh yang terakhir di bulan Sya'ban, separuh yang kedua atau yang terakhir. Tidak boleh ya, kecuali dia ada nazar ya. Misalnya nazar hari tertentu bertepatan nanti dengan separuh terakhir bulan Sya'ban ya. Berbeda kalau misalnya nazarnya dia misalnya sudah tahu besok itu sudah masuk ini separuh kedua bulan Sya'ban, malah dinazarkan di situ, maka tidak sah. Ya sudah tahu kalau besok itu sudah separuh terakhir, tapi malah dinazarkan. Kemudian qadha. Nah, ini pengecualian ya, ini nazar, kemudian qadha. Qadha puasa fardu ataupun puasa sunnah. Kemudian kafarah, puasa kafarah. Karena itu untuk mempercepat terlepas dari beban atau tuntutan untuk membayar kafarah. Puasa kafarah. Au wirdin atau kebiasaan puasa sunnah yang sudah dia jalani ya. Misalnya sudah puasa Daud sehari, puasa sehari tidak, dan seterusnya, atau puasa Senin Kamis, kemudian nanti bertepatan dengan separuh terakhir bulan Sya'ban, maka tidaklah mengapa. Faslun wa syartu wujubi shaumi ramadhana al-aqlu wal bulughu wal qudratu 'ala shaumi. Syarat wajib ya, puasa Ramadan. Yang pertama al-aqlu, maka tidak wajib bagi orang yang gila. Wal bulugh, balik, maka tidak wajib bagi anak kecil. Kemudian wal qudratu 'ala shaum, dia mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, misalnya karena sudah tua ya. Atau misalnya sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian syarat yang lain adalah Islam ya. Kemudian sehat. Maka kalau sakit tidak wajib. Sakit yang bagaimana? Sakit yang membolehkan tayamum. Sakit yang membolehkan tayamum. Kemudian mukim, maka orang musafir ya, safar yang panjang, tawil, mubah, maka boleh tidak puasa. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li ashrin. Anak kecil ya, yu'maru diperintahkan, ini wajib hukumnya bagi wali ya, wajib bagi wali, bukan bagi anak kecilnya karena belum mukallaf, yaitu as-sabi atau sobiyah ya, anak kecil laki-laki atau perempuan, jika atau asyam bisa mampu berpuasa karena dia sudah umur lisab'in ya, 7 tahun ya, dengan syarat sudah tamyiz, bagaimana telah lewat pembahasan ketika di bab sholat ya. Jadi harus 7 tahun plus tamyiz. Kalau sudah 7 tahun belum tamyiz, maka tidak ada kewajiban memerintahkannya. Kemudian wa yudrabu ala tarkihi li asrin, juga dia dipukul ketika meninggalkan tidak mempuasa, umurnya sudah 10 tahun. Genap 10 tahun menurut Ibnu Hajar. Dan disyaratkan tadi wajibnya memerintah dan memukul tadi bagi wali
Ya, syaratkan memang anaknya memang mampu untuk puasa. Ya. Kalau nggak mampu, ya nggak ada kewajiban. Misalnya lemah atau ada sebab yang lain, dia belum mampu misalnya. Kemudian wa yajuzu al-fitru fi Ramadan, ya, di bulan Ramadan ini tidak berpuasa, membatalkan, atau puasa yang wajib yang lainnya. Boleh tidak puasa bagi siapa? Satu, lil musafiri safaron tawilan mubahan. Safar yang tawil, ya, tawil yang 2 marhalah atau sekitar 83 km. Menurut pendapat yang masyhur, ya. Yang mubah, ya, sudah berlalu penjelasannya, ya. Maka kalau safarnya qasir, kurang dari 2 marhalah, ya, misalnya 50 km, ya, maka ini tidak boleh, ya. Tidak boleh apa? Meninggalkan puasa. Juga kalau puasanya haram, safarnya haram, safar muharram, yang haram, juga tidak boleh. Tadi yang disebutkan mubah safarnya. Dan tidak boleh pula bagi orang safarnya setelah terbit fajar. Ini disyaratkan, ini orang yang safar ini adalah sebelum terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar shadiq. Kalau dia sudah terbit fajar shadiq kemudian baru safar, nah ini enggak boleh, dia membatalkan puasanya karena dia sudah masuk ke dalam ibadah. Jadi disyaratkan itu dia safarnya itu sebelum terbit fajar shadiq. Walil maridi, dan bagi orang yang sakit, idza khafa doror, jika dikhawatirkan ada bahaya yang akan menimpa dirinya, sebagaimana yang telah lewat bahasnya di bab tayamum, ya. Walil hamili wal murdi'i, dan untuk bagi orang yang hamil dan murdi, menyusui. Tadi kan pembahasannya apa ini? Boleh apa? Tidak puasa. Idza khafata, jika khafata keduanya yaitu orang yang hamil dan menyusui, khawatir ala anfusihima, khawatir terhadap, ya, dirinya sendiri, dirinya orang hamil, dirinya orang menyusui. Atau alal walad, atau khawatir terhadap anaknya. Ini orang yang hamil, walaupun hamilnya karena zina misalnya, tetap dia sama hukumnya. Kemudian menyusui, walaupun mau menyusuinya ini bukan anak sendiri, misalnya dia diupah, ya, diupah oleh orang lain untuk menyusui, atau dia menyusui anaknya orang lain sukarela, ini juga tetap masuk di definisi di cakupan murdi ini. Jadi nggak mesti anaknya sendiri. Ya, jadi ketika dia khawatir keduanya tadi, ya, pada dirinya sendiri atau khawatir pada anaknya, nanti kalau misalnya mengandung, ini nanti bisa keguguran misalnya. Kemudian kalau nanti dia yang menyusui, dia khawatir nanti air susunya sedikit, bisa membahayakan anaknya. Maka saat itu keduanya hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Wali munkizi hayawanin musyrifin alal halak, dan menyelamatkan, ya, hewan yang muhtaram, ya, hayawan muhtaram. Muhtaram ini enggak boleh dibunuh. Musyrifin alal halak, yang akan terjerumus dalam kebinasaan. Atau kecelakaan bentuk apapun yang dia itu, ya, yang
dibolehkan ketika di bab tayamum tadi. Kemudian wa yaqduna kulluhum, maka ini mengqadha tadi atas bagi siapa? Jadi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur. Dari uzur tadi dia nanti kan boleh tidak berpuasa, tapi yaqduna, mereka mengqadha semuanya. Wajibu ma'al qada'i, dan wajib juga di samping qada likuli yaumin muddun, setiap hari satu mud alaman aftara li inqadhi hayawanin muhtaramin musyrifin alal halak wa alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan alal walati wa alaman akhra al qada'a ila ramadana akhara bi ghairi udhin. Ya. Jadi di samping dia mengqadha, maka dia ada fidyah. Jadi yang pertama tadi ya, fidyah 1 mud setiap hari yang ditinggalkan. Dan dia berupa makanan yang belum matang ya, mentahan. Yang pertama siapa ini yang wajib mengqadha plus fidyah tadi ya. Jadi pertama yang tidak puasa karena liinqadhi hayawan. Ya. Itu menyelamatkan hayawan yang muhtaram. Yang ingin apa? Yang akan terjerumus dalam kebinasaan. Baik itu yang muhtaram ini, hayawan ini termasuk adalah manusia atau selain manusia. Ingin menyelamatkan orang lain atau hewan yang ingin terjerumus yang akan terjerumus dalam kebinasaan atau kecelakaan. Maka nanti ini masuk dia wajib qadha plus fidyah. Kemudian untuk siapa lagi? Hamil dan murdi. Yang hamil dan menyusui, jika mereka khaufan alal walad, jika mereka khawatir terhadap anak saja. Jadi kalau mereka khawatir terhadap anaknya saja, tadi wajib apa? Qadha plus fidyah. Adapun kalau mereka berdua itu khawatir ya, atas dirinya mereka saja ya, khawatir dirinya saja atau khawatir pada dirinya plus anaknya, maka yang wajib qadha saja tanpa fidyah. Jadi kalau fidyah itu mengkhawatirkan anak saja, yaitu qadha plus fidyah kalau yang hamil dan menyusui ini khawatir pada anaknya saja. Tapi kalau tadi khawatirnya misalnya terhadap dirinya saja atau terhadap dirinya plus anaknya, maka tidak wajib fidyah, hanya wajib qadha. Walaman akhra al qadha, dan orang yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, itu juga tadi masuk wajib fidyah juga, ada tambahannya. Nah, ini dia tanpa uzur ya, jadi dia ada waktu memungkinkan untuk mengqadha sebelum datangnya Ramadan berikutnya, Ramadan kedua, ya. Tapi dia tidak mengqadha. Ya, dia ada waktu untuk mengqadhanya, dia tidak mengqadha.
Adapun kalau misalnya dia tidak memungkinkan, ya, misalnya sakitnya misalnya terus menerus misalnya sampai apa? Sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia tidak ada tambahan fidyah karena dia diberi uzur. Dan fidyahnya tadi adalah 1 mud, ya, untuk setiap 1 hari dari bahan makanan pokok di daerahnya. Waman aftara bi ghairi udhrin, dan orang yang membatalkan atau tidak puasa tanpa uzur, wajib alaihi al-qada'u 'alal faur. Dia misalnya apa? Tanpa uzur, sengaja dan tahu nggak boleh dan nggak ada paksaan, dia tidak puasa, maka qada'nya 'alal faur, harus segera. Ya. Sehingga kalau yang tadi ada uzur boleh tertunda, ya. Walaupun yang baik disegerakan tapi boleh tertunda. Dan bagi orang yang tidak berpuasa tanpa uzur tadi, maka wajib baginya untuk menahan diri imsak di sisa hari yang dia itu membatalkan di situ. Misalnya tanpa uzur dia membatalkan apa? Puasanya, maka harus di sisa hari dia harus menahan. Jadi kalau tanpa uzur, qada'nya harus segera. Kalau dengan uzur, qada'nya bisa tertunda. Ya, kita selesaikan i'tikaf. Qala al-musannifu rahimallahu taala, faslun wa surutu sihatil i'tikafi, syarat i'tikaf, syarat sah i'tikaf. Yaitu ini mencakup rukun juga. Yang pertama niat. Niat kapan? Yaitu ketika dia berbarengan dengan dia berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua al-lubsu, yaitu berdiam diri di masjid, yaitu sekedar lebih dari ukuran tumakninah ketika sholat. Jadi cuma sebentar itu boleh apa? I'tikaf. Walaupun dia berdiam diri atau misalnya ada jalan ke sana ke sini tapi seukuran apa? Lebih dari tumakninah ketika sholat. Tumakninah ketika sholat kan cuma sebentar sekali kan. Seukuran ya tasbih atau mapannya anggota badan. Ya cuma itu, ditambah sedikit, ya, tambah ini sudah lebih, sudah boleh i'tikaf. Dan tidak disyaratkan i'tikaf itu orangnya harus berpuasa, tapi sunnah, ya, mustahab ketika dia puasa. Fil masjidi, yaitu tadi berdiam dirinya di masjid. Maka tidak sah kalau i'tikaf di selain masjid seperti di sekolah-sekolah, madrasah, ya, kemudian di tanah lapang misalnya. Jadi harus di masjid. Dan yang lebih utama adalah di masjid jami, yang di situ apa? Nanti didirikan sholat Jum'ah. Lebih utama daripada di masjid yang tidak jami. Karena khurujan minal khilaf, ada yang mewajibkan i'tikaf itu di masjid yang jami.
Ya, karena apa? Karena agar yang orang yang itikaf tidak keluar untuk sholat Jum'ah. Kalau di masjidnya tidak masjid jami, tidak didirikan sholat Jum'ah, nanti dia pas sholat Jum'ah harus keluar. Syarat yang lainnya juga harus Islam, kemudian berakal. Kemudian yang terakhir, suci dari anaqa'u anil haidi wan nifasi wa taharatu anil janabah. Maka tidak sah itikaf bagi orang yang haid, ya. Masuk aja nggak boleh kan? Wan nufasa, dan orang-orang yang nifas dan junub. Karena mereka ini kan apa? Tidak boleh ya berdiam di masjid. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.